Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas satu materi, dan sebelum itu kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Imam Palepi. Saya berasal dari kampus Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie. Saya mengambil prodi Ilmu Komputer angkatan 2024 dengan NIM 241011051. Pada kali ini saya akan membahas materi yang berjudul algoritma first come first served, yang dimana kita akan membahas pengertiannya, cara kerja FCFS ini, karakteristiknya, dan juga keuntungan serta kekurangan, dan adapun kita akan membuat latihan soal. Oke, langsung saja. Pengertian FCFS atau first come first served adalah algoritma penjadwalan CPU paling sederhana dalam sistem operasi di mana proses yang datang terlebih dahulu akan dieksekusi terlebih dahulu oleh CPU tanpa memandang lama atau pendeknya waktu proses tersebut. Singkatnya, siapa yang datang duluan, maka dia yang dilayani duluan. Ya, selanjutnya cara kerja FCFS ini. Algoritma FCFS ini bekerja seperti antrian di loket atau di kasir. Siapa datang duluan, maka dia yang dilayani duluan. Cara kerjanya seperti yang pertama, semua proses yang datang duluan akan dimasukkan ke dalam ready QWW atau antrian siap sesuai urutan kedatangan atau arrival time. Yang kedua adalah CPU akan memilih proses pertama dalam antrian untuk dijalankan. Yang ketiga, proses yang sedang dijalankan tidak bisa dihentikan atau non-preemptive sampai selesai. Yang keempat, setelah satu proses selesai, CPU akan mengeksekusi proses berikutnya sesuai urutan antrian. Dan yang terakhir, proses terus dijalankan sampai semua proses selesai dieksekusi. Oke, next. Karakteristik FCFS. Nah, karakteristiknya tuh terbagi beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan urutan kedatangan atau arrival time-nya, yang artinya proses yang datang lebih dulu akan dijalankan lebih dulu. Yang kedua, non-preemptive, yang artinya proses yang sedang dijalankan tidak dapat digantikan oleh proses lain sampai selesai. Yang ketiga, menggunakan struktur antrian atau QWW, yang artinya semua proses disimpan dan dikelola dengan sistem first in first out atau disebut FIFO singkatannya ya. Yang keempat, adil atau fair. Semua proses memiliki kesempatan sama tanpa prioritas khusus. Oke, yang kelima, ada tidak mempertimbangkan waktu eksekusi atau burst time-nya. Artinya FCFS ini tidak peduli proses lama atau sebentar, yang penting urutan kedatangannya dapat urutan kedatangannya. Yang selanjutnya dapat menyebabkan convey effect, yang artinya jika proses pertama sangat lama, maka proses lain akan menunggu lama di antrian. Yang terakhir, sederhana dan mudah diimplementasikan, yang artinya konsep dan penerapannya mudah dipahami hanya karena berbasis antrian. Selanjutnya, itu keuntungannya. Yang pertama, sederhana dan mudah dipahami, yang artinya FCFS ini adalah algoritma penjadwalan CPU yang paling mudah karena hanya mengikuti prinsip. Yang artinya yang datang duluan itulah yang dikerjakan duluan. Tidak perlu perhitungan kompleks atau aturan tambahan. Selanjutnya ada yang kedua, ada adil untuk
semua proses mendapat perlakuan yang sama tanpa melihat besar kecilnya waktu eksekusi atau disebut berstamnya. Maaf. Yang tidak ada proses yang diabaikan. Semua proses dilayani sesuai urutan kedatangannya. Yang ketiga, tidak memerlukan parameter tambahan. Yang artinya FCFS ini hanya membutuhkan waktu kedatangan atau arrival time tanpa harus tahu prioritas mana atau lebih atau lama proses dari awal. Hal ini membuat sistem lebih sederhana dan hemat sumber daya. Yang keempat, ada urutan dan waktu eksekusi mudah diprediksi. Karena urutan kerja sudah pasti, berdasarkan kedatangannya, maka total waktu dan giliran proses dapat dihitung dengan jelas, membuat sistem mudah dikontrol atau dipantau. Next, yang kekurangan dari FCFS ini. Yang pertama, waktu tunggu rata-rata tinggi. Karena proses cepat bisa tertunda oleh proses yang lama. Maka rata-rata waktu tunggu atau waiting time-nya semua proses menjadi lebih besar. Yang kedua, tidak cocok untuk sistem interaktif atau real time yang butuh respon cepat atau seperti sistem interaktif, layanan web, atau real-time system. Tidak cocok memakai FCFS karena pengguna harus menunggu giliran sesuai sepenuhnya. Yang ketiga, tidak mempertimbangkan prioritas proses. FCFS ini tidak membutuhkan data seperti burst time atau priority value. Sistem mencakup mengetahui waktu kedatangan atau arrival time dari setiap proses. Yang terakhir atau yang keempat, waktu eksekusi mudah diprediksi karena urutan sudah pasti, maka total waktu eksekusi dan urutan proses dapat diperkirakan dengan mudah, cocok untuk sistem yang membutuhkan prediktibilitas. Yang selanjutnya, ya. Nah, kita akan mengerjakan sebuah latihan soal yang dimana proses ini adalah P1-nya itu proses, P2, P3, P4 dan P5 itulah namanya jumlah proses dan arrival time-nya itu adalah 0, P1 0, P2 2, P3 3, P4 5, P5 6 dan burst time-nya P1 adalah 4, P2 3, P3 1, P4 2, P5 4. Nah, di sini kita akan disuruh mencari komplemennya ya guys ya. Kali ini kita akan mencari komplemennya. Yang dimana jika kita ingin mencari komplemennya, cara yang kita pakai adalah membuat dulu yang namanya gancar. Oke, next. Nah, dan juga jika kita ingin mencari TAT dan WT, maka kita menyelesaikan dulu yang namanya complementing time-nya. Nah, ini. Proses pertama itu kita mengerjakan P1-nya nih, yang dimana arrival time-nya itu atau waktu kedatangannya P1 itu adalah 0, dan P2 adalah 2, P3 adalah 3, P4 adalah 5, dan P5 adalah 6. Selanjutnya kita akan mengerjakan burst time-nya atau prosesnya. Nah, di sini kita dapat melihat P1 itu waktu prosesnya adalah di 4. Nah, selanjutnya kita akan menghitung P1 ini dengan P2 yang dimana waktu proses 1 itu adalah 4 dan waktu proses itu adalah 3. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7. Begitupun yang selanjutnya kita akan menghitung waktu proses P2, hasil proses P2 dengan P3. 7 tambah 1 sama dengan 8. Dan yang selanjutnya juga sama seperti yang tadi, kita menghitung waktu proses
P3 ditambah dengan waktu proses P4. Jadi 4 tambah 2 sama dengan 10. Aduh, typo ini guys, typo cok. Typo. Di sini 10 ya. Di sini 10. Maaf ya typo ya. Dan sini jika kita ingin menghitungnya lagi sama seperti tadi, maka P4 itu berapa? P4 itu di 10, 10 tambah 4, maka hasilnya 14. Oke, seperti itu saja cara mengerjakannya ya. Sebenarnya ini sangat mudah. Jadi komplemennya itu adalah 4. Komplemen P1 adalah 4, komplemen 2-nya adalah 7, komplemen 3-nya adalah 8, komplemen time-nya adalah P4 itu adalah 10, dan komplemen time-nya P5 itu adalah 14. Seperti ini. Dan selanjutnya kita akan mencari yang namanya tadi TAT dan WT-nya. Nah, TAT-nya itu adalah rumusnya C dikurang A, yang dimana itu komplemennya dikurang arrival time-nya. 4 dikurang 0, 4. Selanjutnya 7 dikurang 2 sama dengan 5. 8 dikurang 3 sama dengan 5. 10 dikurang 5 sama dengan 5. 14 dikurang 6 sama dengan 8. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari yang namanya WT-nya atau waiting time-nya. Dan rumusnya itu adalah TAT dikurang burst time-nya. 4 dikurang 4 sama dengan 0. 5 dikurang 3 sama dengan 2. 5 dikurang 1 sama dengan 4. 5 dikurang 2 sama dengan 3. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Dan bagaimana cara kita untuk menghitung waktu rata-rata dari waiter tersebut? Gampang saja, kita tinggal hitung hasil WT-nya dibagi jumlah prosesnya. Di sini kita lihat hasil WT-nya itu adalah 0, 2, 4, 8, 2, 4, 3, 4. Nah, yang hasilnya itu adalah 13. Nah, sini kita sudah mendapatkan hasil WT-nya itu ya adalah 13. Lalu kita bagi 5. Kenapa bisa di situ bagi 5? Karena jumlah prosesnya di sini adalah 5, P1, P2, P3, P4, dan P5. Jadi hasilnya 13 bagi 5 adalah 2,6. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.